telah kulihat. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu Kak. Iya, apa kabar semuanya? Luar biasa. Oke, luar biasa, puji Tuhan. Kita kembali beribadah streaming seperti biasanya. Kita siapkan hati kita siapkan persembahan kita siapkan media untuk kita streaming hari ini. Sudah, jika semuanya sudah, sebelum kita ibadah, kita berdoa terlebih dahulu. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kehadirat-Mu Bapa, buat berkat-Mu yang menyertai kami dari semalam hingga pada pagi hari ini. Kami boleh beribadah seperti biasanya Bapa. Bapa yang baik, walaupun kami beribadah streaming Tuhan, kiranya berkat-Mu tetap mengurapi kami Tuhan, memberkati hati dan pikiran kami, hingga kami dapat melaksanakan ibadah ini dengan baik tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan Yesus, kami berdoa buat keluarga kami dimanapun mereka berada, kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan, menjauhkan mereka dari segala mara bahaya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang sedang sakit, yang tidak bisa berikut untuk ibadah hari ini. Kiranya kuasa Roh-Mu yang mengurapi mereka Tuhan, hingga mereka dapat sembuh dan dapat kembali beribadah seperti biasanya. Bapak yang baik, kami juga berdoa buat teman kami yang sedang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya Engkau tetap memberkatinya Bapa, memberkati tubuh kembangnya di dalam nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhir ibadah semua ke dalam tangan Bapa. Kiranya Engkau ikut campur di dalamnya Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Sebagai lagu pertama kita nyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin.
Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Amin, haleluya. Marilah kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, kami senang sekali karena Tuhan Yesus selalu memberkati kami. Saat ini kami mau beribadah kepadamu, tolonglah berkati kami dan tuntunlah kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita nyanyi lagu Kudaki-daki gunung yang tinggi. Sambil bangkit berdiri, kita gerakan badan kita. Adik-adik udah bisa duduk, kita waktunya pembacaan Tita. Tita kita minggu ini dari Tita ke-9. Isinya, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Tita ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Oke, adik-adik Titanya dihafal dan diterapkan ke kehidupannya masing-masing. Sekarang kita nyanyi. Sebelum kita ibadah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi lagu Mari Masuk.
Marilah kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak buat penyertaan-Mu. Ibadah kami pada pagi hari ini telah berjalan dengan sempurna. Sehingga sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu Bapak. Bapak yang baik, kami tahu, kami rindu dengan kehadiran-Mu. Berfirmanlah Engkau Bapak, kami telah siap untuk mendengarkannya. Terima kasih Bapak, dosa pelanggaran kami yang begitu besar, ampunilah itu, agar kami tetap layak menjadi anak-Mu. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya adik-adik? Iya kakak, pasti yakin luar biasa, apalagi situasi sekarang ini. Masa-masa penyebaran virus corona sudah mulai landai, tapi kita tetap prokes. Ya. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini yaitu diambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Ayo, adik-adik di rumah yuk, sama-sama buka Alkitabnya, sama-sama kita baca yuk. Ananias dan Sapira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Sapira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Paulus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian bunyinya adik-adik. Untuk firman kita pada pagi hari ini, kakak mau menceritakan kisahnya sebuah keluarga, suami istri. Suaminya bernama Ananias dan istrinya bernama Sapira. Mereka adalah merupakan jemaat di gereja mula-mula yang ada di Yerusalem. Nah, pada saat itu kita tahu kondisi di gereja mula-mula yang di Yerusalem itu kondisinya sangat jelek. Kondisinya sangat tidak cocok untuk tempat beribadah. Makanya warga jemaat di situ bersepakat untuk membangun gereja itu dengan menjual harta mereka yang punya dan disumbangkan untuk pembangunan gereja. Nah, Ananias dan Sapira menjual sebidang tanah mereka untuk disumbangkan membangun gereja. Tetapi Ananias dan Sapira ternyata manusia tidak jujur, adik-adik. Bolehkah kita tidak jujur dalam kehidupan ini? Iya, tidak boleh. Nah, Ananias membohongi hasil penjualan gereja tanahnya itu, memberikan separuh dari hasil penjualan itu, meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Nah, rasul bertanya, apakah cuma sekian?
uang tanah penjualanmu itu? Si Ananias, ya memang cuma sekian saya jual. Nah pada saat itu terkaparlah si Ananias, seketika itu juga dia mati. Datang para Rasul Petrus mengatakan, menyuruh apa istilahnya, pemuda-pemuda di situ untuk mengkapani si Ananias dan menguburkannya. Setelah 3 jam kemudian adik-adik, datanglah si Sapira. Si Sapira nggak tahu kalau si Ananias suaminya ini sudah meninggal. Nah pada saat itu adik-adik, si Sapira juga ditanya sama Petrus, apakah cuma sekian hasil penjualan tanah kalian itu? Katanya. Si Sapira juga berbohong adik-adik. Nah pada saat itu juga Petrus, kenapa engkau mendustai dirimu sendiri? Untuk dirimu sendiri aja kamu tidak pernah bisa jujur. Konon untuk Tuhan, gimana kamu mau jujur? Seketika itu juga si Sapira roboh dan dia meninggal. Dan dia dikuburkan juga di Kapani. Sebelum dia tahu suaminya memang sudah duluan meninggal. Dari teks ini adik-adik kita bisa ambil cerna. Ayo siapa yang tahu Sapira dan Ananias meninggal karena apa? Iya karena dosa. Si Sapira meninggal karena dosa, si Ananias meninggal karena dosa. Untuk itu kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh berbohong, tidak boleh menipu, tidak boleh pokoknya kita tidak boleh curang. Kita harus jujur sama teman, harus jujur sama orang tua, harus patuh. Apa yang sudah kita janjikan itu adalah utang kita. Untuk itu adik-adik, apa yang kita lakukan mungkin manusia di dunia ini tidak melihat. Tetapi Tuhan, sekecil apapun perbuatan kita, sekecil apapun perbuatan jahat kita, semua dilihat Tuhan. Untuk itu kakak berpesan untuk adik-adik semua, tetaplah berbuat jujur, tetaplah berbuat baik, tetap patuh pada peraturan. Dan di masa-masa pandemi COVID akan segera berakhir ini, kita tetap berdoa dan minta kepada Tuhan supaya kita tetap diberi kesehatan, supaya kita tetap diberi kekuatan agar kita tetap dalam lindungan Tuhan. Demikian firman Tuhan untuk kita pagi hari ini. Tetap semangat dan tetap prokes. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Bapa, kami mau seperti yang Engkau mau, menjadi anak-anak penurut. Kami tidak mau seperti Ananias dan Sapira Tuhan yang tidak jujur kepada mereka sendiri apalagi kepadamu. Untuk itu Tuhan kami tetap berserah dan berpegang teguh kepada firman-Mu. Lindungi kami setiap saat Bapa. Berikan kami kesehatan dan berikan kami semangat dalam menghadapi masa-masa pencobaan yang penuh dengan pergumulan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mau pulang. Engkau mengiringi kami di langkah kami masing-masing sampai dengan selamat. Dosa dan pelanggaran kami yang begitu besar Bapa, ampunilah itu agar kami tetap layak menjadi anak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik masih semangat kan? Nah tadi kakak guru sekolah minggunya udah ngasih firman. Jadi didengarkan terus dipraktekkan di kehidupannya agar menjadi terang di tengah-tengah masyarakat. Oke kita bernyanyi lagu Hata Hononta Dia Te Tupama dari Haleluya 406 ayat 1 tambah 3. Dia te tu ama, ai negara ta tanun alamu.
adik-adik, sekarang kita membaca ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Lukas 16 ayat 10a. Lukas 16 ayat 10a. Kakak bacakan dari sini, adik-adik ikutin di rumah ya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Kakak ulangi sekali lagi, Lukas 16 ayat 10a. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Oke adik-adik, ayat hafalannya dihafal ya. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita siapkan dulu persembahan kita. Seperti biasa kita buat persembahan kita di tangan kanan. Dan kita angkat sambil mengucapkan Huberidoon, Hubani, Harajaon, Ninebata. Kita perkumpulkan persembahan kita sambil bernyanyi Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, gunung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di taman, semuanya mengajar kepada kita yang memuji nama Tuhan yang Esa. Kita ulangi sekali lagi. Matahari bersinar terang, gunung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di taman, semuanya mengajar kepada kita yang memuji nama Tuhan yang Esa. Marilah kita berdoa untuk Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah, sumber segala kekuatan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripadamu. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajari kami supaya semakin melihat, menyadari dan mensyukuri berkat-Mu yang berlimpah, baik yang telah kami terima maupun yang masih akan Engkau berikan kepada kami, sehingga hati kami tulus memberikan persembahan yang benar ke hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan Tonggo O Yesus Hasomani, O Yesus Hasomani, Hanami Haganuk, Pasada Urnami, Asetorang Ganuk, Senggoi dalam konami, Salakan Atorsa, Dopham Hasomanami, Torang Age Huja. Amin. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, tetap semangat, sampai jumpa minggu depan. Terlalu mahal darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidup.